Lalu masuk Piala Asia yang oleh Akmal dibilang hoki. Betul, memang disundul Kirgistan lolos ke 16 besarnya. Lalu kemudian kita lupa bahwa kalah 0-4 dari Australia gitu loh. Lalu apakah ada diskusi bola belakangan? Nggak pernah ada. U23 lalu kemudian kan lolos tuh ke semifinal kan, yang kemudian di playoff lawan Gini kalah kan begitu. Setelah lawan Gini kalah, ada nggak diskusi bola, analisis bola, review bola? Nggak ada. Yang ada apa? Sinteyong nangis, digede-gedein, kartu merah, kan nggak ada yang bahas. Kan begitu. Jadi kita dikamuflase dengan dihipnotis, diilusikan dengan apa yang terjadi di media sosial. Buat saya simpel saja teman-teman. Pandit yang seperti ini cuman mencari kesalahan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah bermain sangat maksimal pun tetap pasti ada kesalahan, dan kesalahan itu yang dimanfaatkan oleh orang ini teman-teman. Jadi menurut saya cuman cari panggung aja ini. Melalui timnas Indonesia yang sampai sekarang naik daun, itu dimanfaatkan momen tersebut untuk menaikkan namanya sendiri. Jadi menurut saya tidak lebih dari sekedar itu teman-teman. Kalau pengen mengamati benar-benar, ya harusnya tidak seperti itu. Ini tidak profesional teman-teman. Kenapa kok saya bilang tidak profesional? Banyak alasannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama, kalau timnas Indonesia menang, maka yang dipuji itu adalah pemainnya. Oh, ini menang karena Ragnar, menang karena Jay Itzes dan lain sebagainya. Sintayong tidak dilihat. Tetapi begitu timnas Indonesia kalah, baru Sintayong yang dirujak, ya kan? Seperti kemarin bermain melawan Jepang, Sintayong, kenapa kok seperti ini? Sintayong semua yang salah. Padahal memang di luar keterbatasan kita melawan Jepang, di luar level kita yang terlalu jauh melawan Jepang, di situ ada blunder dari pemain kita. Dan itu tidak disampaikan, mirisnya di situ teman-teman. Itu satu. Yang kedua, begitu timnas Indonesia memperlihatkan kemenangan, seperti kemarin ketika melawan Arab Saudi itu menang, itu dibilangnya timnasnya hoki, dan timnas itu permainannya jelek tapi menang. Oke, seperti itu ya. Jadi memang mencetak 2 gol, tapi secara permainan tidak menjanjikan, katanya seperti itu. Tetapi begitu sebaliknya terjadi, ini tidak dilihat. Kalau kita ambil satu contoh, kemarin ketika melawan Cina, kita memperlihatkan statistik yang luar biasa, tetapi kita kalah. Melawan Arab Saudi, kita statistik kurang, tapi kita menang. Anehnya di sini teman-teman, ketika melawan Arab Saudi, statistiknya yang dilihat. Artinya skornya ya sudah, nggak dipandang karena itu menang. Jadi statistiknya itu yang dikritik. Begitu melawan Cina, statistik baik tetapi kita kalah. Skornya yang dipandang, ya kan? Skornya yang dipandang. Jadi ini tidak fairnya orang ini teman-teman. Jadi menurut saya teman-teman, orang tersebut cuman mencari panggung, dibalik naik daunnya timnas Indonesia menjadi berita di mana-mana, dia cuman numpang. Jadi melalui naik daunnya nama timnas Indonesia, dia mengkritik, dia mencari kesalahan timnas Indonesia. Meskipun mengkritik itu wajar teman-teman, siapapun boleh, tetapi jangan sampai tidak profesional seperti orang ini teman-teman. Jadi cuma numpang menurut saya teman-teman, tidak lebih dari itu. Jadi apa langkah yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang seperti ini? Jadi menurut saya, ya sudah, mereka biarkan saja berbicara seperti itu, tetapi jangan sampai kita masukkan ke dalam pikiran kita. Dengarkan saja, tapi jangan diikuti. Karena kalau ikut seperti itu, kita menjadi tidak profesional seperti orang yang berbicara itu. Jadi menurut saya seperti itu teman-teman. Orang tersebut itu cuman mencari panggung, dan orang tersebut cuman hanya melihat kekalahan timnas Indonesia dan tidak mau mensupport timnas Indonesia. Simpel saja menurut saya seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komentarnya di bawah.